Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi indikator bahan ajar, karakteristik, dasar konten. Yang pertama itu ada sumber belajar. Sumber belajar itu adalah segala benda atau tempat tinggal lingkungan yang mengandung informasi yang dapat digunakan siswa dan guru dalam belajar. Nah, misalkan ya, kita ambil contoh saja. Setiap akhir semester atau memasuki semester, biasanya anak-anak SD, SMP itu mereka melakukan studi tour atau pergi ke luar Jawa, seperti ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, dan tempat-tempat wisata yang mengandung informasi atau sejarah Indonesia. Nah, itu karena kalau kita mengajak siswa langsung berinteraksi ke tempatnya langsung, pasti nanti siswa akan bertanya, kok ini kenapa ya Bu, kayak gini, Bu ini apa Bu? Pasti anak-anak, apalagi anak-anak, pasti mereka penasaran dan ingin tahu secara lebih jelas dan rinci, karena ada medianya langsung seperti itu. Dan guru juga menjelaskannya pun sangat mudah karena ada bahannya, ada objeknya yang dijelaskan secara langsung, tidak bisa melalui gambar atau proyektor. Cuman lebih efektif lagi kalau kita melakukan seperti itu, seperti study tour itu. Kemudian yang kedua itu ada indikator bahan ajar. Nah, fungsi bahan ajar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fungsi bagi guru dan fungsi bagi siswa. Nah, fungsi bagi guru ini menghemat waktu guru dalam mengajar. Iya, karena biasanya kalau misalkan kita menjelaskan hanya secara langsung, tidak menggunakan media, itu biasanya kita jamnya 2 jam. Itu pasti siswa merasa bosan dan suntuk. Nah, tetapi kalau kita menggunakan media seperti menggunakan laptop, kita menggunakan laptop lalu kita memberikan materinya melalui PPT yang menarik, ada gambar-gambarnya, ada yang bernyanyi, pasti itu membuat siswa itu tidak suntuk dan pasti siswanya lebih menarik untuk belajar dan dia akan semakin penasaran. Nah, yang kedua juga itu pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Nah, mengubah peran guru juga dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Kemudian yang ketiga itu alat evaluasi pencapaian penguasaan hasil pembelajaran. Nah, alat yang digunakan guru itu yang seperti yang saya bilang tadi, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan proyektor, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang menarik, atau bisa guru membuat sebuah buku yang menarik yang berisi tentang dongeng, tapi itu yang mengandung sejarah yang bisa dipelajari oleh siswa sehingga siswa mengerti dan berpengalaman atau memiliki pengalaman yang lebih. Saya di sini memiliki satu buah buku. Ini salah satu buku untuk menarik minat belajar siswa. Misalkan setiap kita mau belajar wajib membaca buku apa saja itu selama 5 menit atau 10 menit. Di sini ada legenda dan dongeng Nusantara. Nah, yang disajikan dalam buku ini juga cukup sangat menarik, mulai dari gambarnya, desainnya, lalu gambar kartunnya juga sangat menarik sehingga dibaca juga tidak terlalu bosan, karena di sini tidak terlalu semua tertulis semua, cuman satu paragraf kayak gitu. Jadi satu lembar itu hanya berisi 3 paragraf sehingga ngelihatnya saja sudah tidak bosan. Seperti ini contohnya. Ini ada tulisan, kemudian bawahnya ada gambarnya. Ini menarik minat siswa untuk meningkatkan tingkat belajarnya. Itu juga bisa meningkatkan dia dalam membaca, dia membaca bisa lancar. Kemudian dia menjadi rajin karena dia terlatih selalu membaca buku, dan dia juga diarahkan tidak hanya bercerita saja, namun ini juga kan legenda dan dongeng atau legenda Candi Prambanan itu merupakan sejarah Indonesia juga. Nah, itu bisa dipelajari siswa lebih dalam lagi. Itu dia tidak bisa belajar sendiri. Maksudnya dia tidak terpaku oleh guru saja belajarnya, tetapi bisa dengan temannya, dia bisa dengan ibunya, kakaknya, atau ayahnya. Nah, kemudian yang fungsi bagi siswa itu, siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman lain. Ya, benar. Karena siswa bisa belajar tanpa melalui ada guru. Kemudian bagi kapan saja dan di mana saja.
belajarnya terserah dia mau di rumah, mau belajar di perpustakaan, atau dia mau di mall, atau dia di mana. Yang penting itu membuat dia itu semakin bersemangat dalam belajar. Kita tidak memaksakan kehendak mereka. Kemudian self instructional itu maksudnya dengan seperangkat bahan ajar yang terbentuk cetak maupun online. Ya, kita bisa menyajikannya secara sesuai kita minat siswa itu di mana, seperti itu. Kemudian menurut self content itu suatu bentuk informasi cetak dan tertulis disengaja disajikan untuk dipelajari oleh siswa yang berisi semua materi pembelajaran. Baik, terima kasih.